Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 2003186, kelas RMIKD. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama, jelaskan prosesor pada komputer. Prosesor secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit, adalah suatu chip yang berupa IC, Integrated Circuit, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, mengolah dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Peranan prosesor sangat mudah dibutuhkan dalam sistem komputer, sebab prosesor menjalankan pengaturan arus data agar terhindar dari berhentinya data pada operasi komputer. Yang kedua, jelaskan Random Access Memory. Sejarah RAM. Pengertian RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Selanjutnya, sejarah RAM pertama kali dikenal pada tahun 60-an, hanya saja saat itu memori semikonduktor belumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetik. Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debatnya dengan memproduksi RAM, lebih tepatnya jenis DRAM. Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca berlawanan dengan memori baca saja atau read-only memory ROM. RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun beberapa alat digunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Yang ketiga, jelaskan tentang ROM. Dalam komputer, read-only memory atau biasa disebut ROM adalah salah satu jenis memori yang digunakan untuk penyimpanan data atau informasi dalam bentuk permanen. Mempunyai sifat permanen yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun aliran listrik sudah dimatikan. Memori yang digunakan berupa memori non-volatil tidak dapat berubah atau menghilang, yang berarti ROM tidak akan kehilangan isinya meskipun tidak ada daya, tidak seperti Random Access Memory atau biasa disebut RAM, yang memorinya berupa volatil dapat berubah atau menghilang. Jadi ROM merupakan penyimpanan yang dipilih untuk data yang penting seperti set instruksi dasar input-output atau BIOS Basic Input-Output Instruction Set dalam komputer. Nah, pada umumnya ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak yang berhubungan erat dengan perangkat keras. 4. Jelaskan tentang hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, dan sistem OS aplikasi akan tersimpan dalam perangkat ini. Fungsi hard disk mempunyai file dalam bermacam port, yang kedua sebagai space penyimpanan data, yang ketiga menyimpan data bagi aplikasi dan software, yang keempat sarana backup, dan yang terakhir menyimpan data dari operasi sistem. 5. Jelaskan tentang fungsi monitor pada komputer. Monitor adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan secara visual dari hasil proses komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video. Monitor berfungsi sebagai output dari memori komputer atau unit sentral dalam bentuk file biner. Ini harus diubah ke bahasa manusia dan ditampilkan pada monitor sehingga dapat dibaca oleh pengguna. Keenam, jelaskan video graphic adaptor. Sebutkan merek-merek FGA. Pengertian FGA atau Video Graphic Array atau Video Graphic Adapter adalah standar grafis terbaru yang pertama kali dikembangkan oleh IBM untuk kartu grafis komputer. FGA juga dikenal sebagai antarmuka monitor atau tampilan standar yang digunakan sebagian besar PC. Jenis-jenis FGA yang pertama, FGA onboard. Penggunaan FGA onboard dapat timbul pada komputer dengan spesifikasi rendah dan tidak mengutamakan kebutuhan grafis maupun 3D. 2. FGA add-on atau FGA card adalah jenis FGA terpisah dari motherboard komputer dan membutuhkan soket khusus untuk menginstalnya. 7. Keterkaitan antara prosesor pada komputer dan FGA. Pada sebuah PC,
ada ketiga komponen yang sangat berperan penting dalam hal kinerja grafis, yaitu prosesor, memori, dan kartu FPGA. FPGA merupakan bagian penting komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output prosesor ke monitor. Tanpa FPGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. Dan yang terakhir adalah mengapa di disk PC hanya ada data D dan data C. Karena drive letter A untuk floppy disk drive dan drive letter B untuk floppy disk drive kedua. Perbedaan C dan D, perbedaannya adalah beda partisi. Jadi hard disk atau hard drive bisa dipecah menjadi beberapa partisi atau bagian dari totalnya. Misalnya kita punya 500 GB, maka jika dipecah menjadi 2 atau lebih, maka partisi pertama akan diberi nama urut abjad karena A dan B digunakan untuk floppy disk. Maka abjad terdepan tersisa C. Setelah partisi pertama diberikan nama dengan lokal disk C, maka selanjutnya D dan seterusnya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.